Saya bikin tahfiz di awal tahun 2017. Setelah 2017 ya. 2017. Jadi awal merintisnya sama adik sama istri bertiga. Mulai dari satu santri itu berlanjut sampai 20 santri. Jadi setiap ada yang 2 tahun 3 tahun di Al-Kausar dijadikan wakil pembina. Misalnya 25 juz dia jadi wakil pembina dulu baru jadi pembina. Jadi di wisuda setelah dia lolos. Nah ini sudah berapa mungkin 2-3 bulan di tes, di rolling. Jadi sistem pengkaderan. Jadi tidak sulit kita mencari guru karena kalau harus menggaji guru di puluhan cabang itu setengah mati. Betul. Sudah berapa sekarang kalau majmul total semua santri sekarang dari seluruh cabang? Kurang lebih 700-an, Ustaz. 700-an ya, Masya Allah. Putra putri. Putra putri. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Para pemirsa podcast Inspirasi Quran, Inspirasi Qari dan Hafidh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali kembali kita bersua di acara podcast kita ini menghadirkan tamu-tamu spesial yang insyaallah akan memberi inspirasi kepada kita sekalian, terutama dalam rangka kita membersamai Al-Quran yang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah ahlullahi wa khassatuh, adalah kerabatnya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di podcast kita menghadirkan para hufadz, para qurra, para pegiat Al-Quran, orang-orang yang memiliki perhatian dengan Al-Quran, dan semua yang bersyirikat dalam proyek akhirat ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Sebagaimana hadis atau perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamisan fatahlak. Jadilah seorang alim atau muta'allim yang belajar, atau mustami' pendengar yang baik yang senang dengan ilmu, senang dengan Al-Qur'an, atau yang keempat muhibban pecinta, pegiat, dan jangan menjadi golongan yang kelima. Bukan alim, bukan muta'allim, bukan mustami', bukan pecinta. Golongan yang kelima ini kata beliau patahlak, engkau akan binasa. Ya. Bersama kita di kesempatan yang mubarakah ini salah seorang ustadz muda, Masya Allah, pemegang sabuk hitam. Dalam segala hal beliau multitalenta, subhanallah, dan beliau mentaskhir atau istilah kita tafjir at-taqah, memaksimalkan potensinya terutama dalam membumikan Al-Quran. Ya, beliau telah membuat di puluhan cabang ya, kalau tidak salah sebentar kita gali informasi dari beliau, membuat tahfidz gratis, Masya Allah, tahfidz yang gratis bagi mereka yang hendak menghafal Al-Quran. Ya, ini kan terkadang menjadi masalah juga bagi sebahagian yang memiliki tumahat atau cita-cita ingin menghafal Al-Quran tapi terkendala dalam biaya. Ya, tentu memang menuntut ilmu, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, juga membutuhkan yang namanya bulghah, membutuhkan biaya. Ya, bahkan para salaf, para ulama sampai dikisahkan ada yang menjual rumahnya. Ya, ada salah seorang wanita, seorang ibu yang memberikan semua hartanya dalam rangka membiayai anaknya, ya, dalam menuntut ilmu. Tapi tidak semua orang diberi kelebihan dari sisi harta. Ya, makanya beliau ini hadir untuk menjadi solusi bagi antum atau Anda yang ingin menghafal Al-Quran dan terkendala biaya. Ini tempatnya, Masya Allah.
Ya, dan sudah banyak sekali khirij, orang-orang atau alumni para penghafal Quran yang lahir dari program yang beliau canangkan ini. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau, dan saya yakin banyak di antara antum yang sudah kenal beliau. Ya, Ustadz yang saya lebih familiar menyapa beliau Ustadz Rahmat Al-Kautsar. Ya, Ustadz Rahmat Al-Kautsar, hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, semakin muda saya lihat. Tegang. Santai. Masya Allah. Jadi anggap saja ini final Saya lihat antum juga Masya Allah rajin futsal ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Tadi malam main lagi. Mini soccer. Ya. Oh, mini soccer. Subhanallah. Sampai ke Jakarta saya lihat antum mainnya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau bela dirinya Ustaz apa antum? Karate? Kempo. Sorinji Kempo. Iya. 5 tahun sudah belajar. sabuk hitam Ustaz ya? Ya, biru. Tapi sebenarnya kalau bela diri lain 2 tahun sudah hitam. Saya 5 tahun masih biru. Ya. Latih saya dia ketat ya. Lebih tinggi standarnya. Ketat dia standarnya. Lama sabuk putih 3 tahun kayak. Oh begitu. Tapi ikut pertandingan sering, alhamdulillah. Masya Allah. Saya jadi penasaran nih untuk menjajali antum. Silakan Ustaz. Tapi kita di warkop aja Ustaz ya. Ahlan wa sahlan Ustaz Rahmat. Antum sudah memenuhi undangan kami. Di tengah kesibukan antum mengurus banyak ma'had tahfidz, baik yang sudah berjalan atau yang sementara berjalan atau yang sementara dirintis. Subhanallah, antum ini salah satu di antara orang yang dalam bahasa kita yastahiqu al-ghittah. Ya, antum berhak untuk kita iri ya dengan orang-orang seperti antum, Masya Allah. Ya, inilah yang akan kita gali perjalanan antum ini, terutama dalam membuat program tahfidz gratis. Ya, bagaimana awalnya, apa motivasinya, kemudian bagaimana antum menghidupkan ma'had antum. Ya, kami berikan kesempatan kepada antum Ustaz, dimulai dari perkenalan singkat dulu. Antum lahir di mana, besarnya di mana, dan seterusnya. Nanti kita sela-sela, insya Allah. Tafadhal Ustaz Rahmat Al-Kautsar. Siap, Masya Allah. Luar biasa nih. Sebelumnya terima kasih Ustaz kesempatan yang diberikan. Ini dari sekian podcast yang saya hadiri, ini yang paling ya tempat duduknya istimewa ini. Padahal antum diundang TV One, Metro TV, beberapa pekan lalu TV One. Ya, ini yang paling formal lah istilahnya, duduknya nyaman, Masya Allah, alhamdulillah. Dan pertanyaannya juga berbobot. Ya, berbobot ini, Masya Allah, tanya langsung. Ya, nama saya Rahmat Al-Kautsar. Ya, tidak kurang tidak lebih diberikan sama orang tua. Namanya Rahmat Al-Kautsar, tapi orang tua tidak pasang namanya di belakang. Saya juga heran. Nama dia saya Rahmat Al-Fauzan. Yang kedua, yang ketiga Rahmat Al-Hidayat. Nah, tidak ada nama bapak saya. Tapi biarlah ada dalam doa nama beliau, Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Al-Kautsar itu apa Ustaz? Ya, Al-Kautsar, walau alam bapak saya langsung kasih nama itu. Rahmat Al-Kautsar, jadi terinspirasi dari surah Al-Kautsar ya? Mungkin. Iya. Jadi dia memang 2 suku kata begitu, Rahmat Al-Kautsar. Iya benar Ustaz. Kemungkinan beliau karena lama saya lahir, bapak saya menikah sama ibu itu lama, diminta-minta. Pas lahir dikira meninggal karena tidak bernafas, tidak nangis pas keluar. Pakai alat bantu, bapak saya itu sudah ya sempoyongan lah di bawah, kayak sujud gitu di bawah. Sudah putus asa karena lama. Ya, saya keluar juga ada benjolan di kepala gini. Jadi ada kelainan lah istilahnya di kepala saya. Tapi kempes sendiri. Tidak bernafas karena banyak lendir itu disedot. Barulah menangis. Alhamdulillah hidup sampai sekarang. Allah masih beri umur panjang. Semoga itulah panjang. Amin. Amin dalam ketaat. Itulah mungkin dikasih Al-Kautsar karena ya kalau tidak salah di antara makna Al-Kautsar itu adalah al-khairat al-katsirah. Ya, yang banyak kebaikan di dalamnya. Juga salah satu di antara nama telaga Rasulullah. Dan terbukti Masya Allah antum menebarkan kebaikan di mana-mana. Ya, Masya Allah. Baik. Antum asli mana Ustaz? Satu kampung sama
Ustadz Harman Tajang. Oh ya, Bulukumba. Kajang atau apa? Bukan, kalau ibu orang kota Jalan Haji Bau, Pasar Lama. Jadi orang Bulukumba tahu insya Allah Pasar Lama di mana. Kalau bapak orang Gantarang. Ini memang betul-betul asli orang Bulukumba. Sekitar 4 jam dari Makassar. Masya Allah. Perdi cocok kita kayaknya ini berpasangan 01 02 ini. Cocok. Amin, siapa tahu ya. Kita kembali membangun Bulukumba dengan Atau mana tertua saat? Ya, anak pertama, cuma 3 bersaudara. Ada yang kedua ya? Bikin pesantren juga sendiri. Dia mengambil bidang lain, dia otomotif. Dia mengambil anak-anak yang hobi bengkel. Dia diajarkan bengkel, terus diajak baca Quran. Kalau ada yang ketiga yang bungsu, dia yang sebenarnya berperan banyak di tahfiz ini, karena beliau pengalamannya sama dengan saya di Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Copak Maros. Saya alumni sana, adik juga dari sana. Setelah mengabdi setahun di Sinjai, di situ beliau sadar ternyata dunia penghafal Quran itu sangat bagus, karena di situ khusus menghafal. Dia melihat akhlaknya, dia melihat keseharian penghafal Quran itu beda sama yang boarding school. Saya kan boarding school dulu. Jadi setelah bapak meninggal, dia pergi menghafal di Malino, Albir. Albir. Nah, setelah di sana ya saya mungkin menjenguk sekitar 2 kali mungkin. Di Malino itu saya lihat luar biasa hafalannya, dia bisa lumayan bagus hafalannya. Nah, alhamdulillah. Setelah beliau menikah, saya ajak ke Jakarta. Saya hijrah ke Jakarta. Saya duluan hijrah ke Jakarta, Ustaz. Baru aja adik saya itu awal mulanya. Saya ajak adik menuju Bogor. Ya, Jakarta Bogor dekat lah, kayak gua Makassar. Saya bikin tahfiz di awal tahun 2017. Setelah 2 tahun 2017 ya. Jadi awal merintisnya sama adik sama istri bertiga. Mulai dari 1 santri itu berlanjut sampai 20 santri. Nah, jadi 20 santri tambah cabang terus 2, 3, cabang ke-8 baru adik saya ada komplain. Dia bilang harus menjaga kualitas dulu sebelum nambah. Jadi saya punya jawaban tersendiri. Saya bilang kalau cuma 8 bisa jadi Allah belum kasih kita yang besar. Jadi saya punya strategi banyak, tapi memang untuk menciptakan leadership. Jadi setiap ada yang 2 tahun 3 tahun di Al-Kausar dijadikan wakil pembina. Misalnya 25 juz, dia jadi wakil pembina dulu, baru jadi pembina. Jadi di wisuda setelah dia lolos, ini sudah berapa mungkin 2-3 bulan, di tes, di rolling. Jadi sistem pengkaderan. Jadi tidak sulit kita mencari guru, karena kalau harus menggaji guru di puluhan cabang itu setengah mati. Betul. Berarti antum mengangkat dari santri yang antum lihat mumpuni, bisa memegang cabang itu untuk mengelola cabang itu ya. Betul, jadi kan sekarang ya fenomena yang ya sampai kita juga merasakan, Ustaz. Setiap ajaran baru kita membuka lagi open recruitment untuk muhafidz dan musyrif. Kalau antum ini tahfidz Al-Kautsar, dari Al-Kautsar untuk Al-Kautsar. Iya benar. Begitu ya. Bahkan dinikahkan, Ustaz. Jadi setelah jadi ada ini yang dia cari di luar, ada di Al-Kautsar insyaallah. Setelah 30 juz dinikahkan dengan santri. Setelah itu dipegang cabang. Syukur-syukur ada cabang yang berdekatan, ada ikhwan akhwatnya. Jadi istrinya mengajar di akhwat, suaminya di ikhwan. Jadi ini alhamdulillah hari ini ada yang diantar ke bandara sebentar setelah podcast ini menuju ke Saudi. Tugas 3 bulan mengurus jemaah umroh. Jadi bergantian lagi nih Ustaz. Alhamdulillah ini Allah kasih reward lah buat guru-guru di Al-Kautsar. Sudah 16 pengurus yang bergantian ke Tanah Suci 3 bulan. Nah,
Jadi Luar biasa ini. alhamdulillah Ustaz. Jadi Apalagi sudah bukan cuma menikah menghafal. diutamakan. Menghafal, tinggal di situ, dinikahkan, Tanah suci. diumrahkan, apa lagi? Ya, alhamdulillah Ustaz. Pulangnya Iyalah, ya pulangnya Rabbi, aja kuatikkan. banyak usaha yang dia bisa geluti. Apa tergantung Masya apa dia punya skill. Karena semua kebutuhan dasarnya kan sudah ada. Kalau orang menikah kan cari tempat tinggal, tidak perlu kos-kosan lagi, sudah ada cabang yang kita siapkan. Dia mau di Jakarta, mau di Ya. Sulawesi, mau di Kalimantan. Alhamdulillah nih Desember Kalimantan kita buka, Sumatera juga sudah, kemarin Medan, Kalsel juga mau buka, dan insyaallah kita buka program di Makkah nanti insyaallah. Masya Allah. Amin. Antum berapa bersaudara, Ustaz? 3 3 ya, laki-laki semua. laki-laki semua. Masya Allah. Dan tadi antum sempat sampaikan antum Macopa. Masya Allah, Macopa ini salah satu di antara lembaga pendidikan yang banyak mencetak para ulama, para hufaz. Masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi para guru-guru kita yang Amin. Amin. Subhanallah melahirkan orang-orang seperti antum. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, sekarang kita berbicara sedikit, Ustaz. Tadi antum menyampaikan 2017, ya? Ya. Mulai antum membangun di Bogor. Sekarang sudah berapa cabang, Ustaz, semuanya? 40 lebih. Jadi kalau ada, kan saya ada beberapa macam tempat modelnya Ustaz. Ada yang model pondok. Model pondok itu ya ada masjidnya, ada asrama, ada rumah guru. Jadi di Bogor itu ada sekitar 4 masjid. Masjid yang ada kita punya sendiri. Ada asrama, ada ya model pondok lah. Ada model villa juga di Gadok. Ada model rumah tipe 36. Masya Allah. Ada yang rumah mewah juga samping rumah Roger di Jakarta. Ini insyaallah di Lebak Bulus juga ada. Jadi model-modelnya macam-macam. Jadi kalau ada tutup, Oh, begitu ya. kita buka lagi. Jadi kalau ada cabang dan memang rezekinya buka, ya kita tidak ada rencana. Pokoknya cocok, kita buka. Jadi kalau Masya Allah. jadi tidak ada akad sama orang. Kalau dia tidak cocok kan kita tidak tahu apakah orang ini bangkrut, apakah orang ini butuh duit, atau dia tidak senang dengan santri. Kan namanya orang mungkin semangat Ustadz ya. Tapi barangkali sebulan tidak cocok sama santri. Kalau saya kan sudah anggap anak sendiri. Namanya anak kalau nakal melanggar kita maafkan. Apa saja salahnya kita maafkan, selama dia mau berubah kita bina. Nah, jadi makanya alhamdulillah sampai 7 tahun santri saya masih setia bersama, bahkan menikah. Sudah sudah seperti saudara, dikira kayak seumuran kalau sama santri, sama pembina. Ya. Sudah berapa sekarang kalau majmu' total semua santri sekarang dari seluruh cabang? Kurang lebih 700-an Ustaz. 700-an ya, Masya Allah. Putra putri. Putra putri. Masya Allah, tabarakallah. Dan mungkin juga ini bisa dijadikan ma'wa atau tempat yang sangat strategis. Ya, misalkan bagi anak-anak yatim atau yang tidak mampu, ya, untuk bisa bukan cuma gimana ya, kita tidak mengecilkan peran dari panti asuhan, ya, tapi kalau misalkan anak yatim atau yang kurang mampu itu masuk dan dikatakan dia di ma'had tahfidz, itu terbangun ma'nawiyah atau kejiwaannya atau apa, dia merasa bahwa Masya Allah saya berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah, seperti itu saja. Iya benar. Ini anak yatim dan yatim piatu ini luar biasa, ini ekstra. Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau mereka lingkungannya tidak bagus, kalau mereka tidak dibina dengan baik, karena saya sudah beberapa yang sudah yatim piatu ini. Ada yang saya sekarang di Bogor cabang 16 itu yatim piatu, datang yatim, 2 tahun kemudian ibunya meninggal yatim piatu. Itu luar biasa dibinanya itu. Dalam perjalanan kan dari kecil, jadi kita lihat perkembangannya. Memang ada karena mungkin tidak ada sosok bapak yang mereka bisa lihat, jadi luar biasa super. Jadi kalau saya itu bukan hanya prestasi, tapi memang semua kita bina dengan baik, sampai HP-nya kita cek, sampai dia pacarannya kita harus tahu. Kalau dia pacaran kita harus tahu dia luar dalamnya lah intinya. Pergaulannya. Jadi ya ini ada yang unik ini. Mungkin banyak di pesantren lain. Ada santri saya mungkin
30 juz sudah 6 kali tasmi Ustaz. Dengan bacaan yang luar biasa karena dia juara itu di Depok, juara kori. Dari nol masuknya juga. Sekarang sudah 5 tahun mungkin. Dari Padang itu, yatim piatu. Kalau orang lihat ya Hafiz 30 juz. Tapi ini contoh kasus, bukan mengecilkan dia, tapi kalau kita lihat lebih dalam, kupas lebih dalam, orang kan cuma lihat kulitnya, tapi tidak melihat sisi paling dalam dari seorang penghafal Quran. Jadi tidak semua yang hafiz Quran itu bisa dikatakan soleh. Jadi tugas dari pembina, dari ustadz ini untuk menjaga para santri, apalagi di akhir zaman seperti ini, pengaruh HP, dari game, video porno, dari segala macam pengaruh ini luar biasa akhlaknya, hancur sehancur-hancurnya, Ustaz. Jadi kalau dipikir itu lebih parah dari anak nakal di luar. Tapi alhamdulillah sekarang masih bertahan, dan itu luar biasa, saking luar biasanya hafalannya. Karena dia mau pegang HP, minta HP-nya, kita bilang kalau kamu tasmi sebentar, HP-mu saya kasih. Langsung tasmi Ustaz, 30 juz. Dari pagi sampai malam dia selesai. Dikasih HP-nya, sekarang dia pegang HP. Dan saya janji dia, karena dia kan bilang saya mau izin keluar pergi kerja. Dia bilang gitu, saya bilang mau kerja apa, tidak ada skillmu. Terus dia ikuti anak nakal di luar. Jadi saya lihat, oh kayaknya ini kayak Abu Sufyan baru masuk Islam ini, harus kasih harta ini anak. Jadi kalau mau uang, nanti saya bawa kamu ke Saudi. Nanti kamu tasmi di Masjidil Haram, insyaallah. Saya janji dia, insyaallah kamu umroh dan kita aktifkan kegiatan tahfiz di sana selama 3 bulan. Kita sewa apartemen. Kamu terima setoran hafalannya orang. Kalau ada pesantren-pesantren yang butuh tasmi, kamu yang dengarkan di sana. Atau ada yang mau belajar bacaan Quran jemaah-jemaah, ya sudah, kamu yang ini, yang urus. Jadi begitu Ustaz. Jadi tinggal sebenarnya kita ini melihat anak-anak yang begini dijaga. Karena kalau kemarin dia pergi kerja keluar, otomatis hafalannya hilang. Gitu Ustaz. Subhanallah. Berarti antum memadukan bukan cuma menjadikan seseorang itu hafid, tetapi keutamaan mengasuh anak yatim. Yang kata Rasulullah, ana wal yatimu kahataini yaumal qiyamah. Amin. Ya, majelis saya dengan pengasuh anak yatim itu seperti ini di hari kiamat. Subhanallah. Dan tentu mereka butuh sosok ayah, sosok bapak, ya, sehingga ketika, yang mohon maaf ini, ketika sebagian sahabat mengadukan kepada Nabi kerasnya hati mereka, beliau menyuruh mereka untuk mengusap kepala anak yatim. Ya, Masya Allah. Ya, kemudian juga saya tertarik tadi Ustaz, kenakalan anak ini insya Allah justru dia akan terjaga dengan Al-Quran. Saya teringat perkataan Hasan Al-Basri. Ya, ketika dikatakan fulan hafidh, fulan ini penghafal Al-Quran, hafidh, beliau mengatakan balil Quran yahfadhu. Justru Al-Quran itu akan menjaganya insya Allah. Dan luar biasa saya tertarik tadi melihat optimisme antum. Ya, tidak menyerah dengan kondisi santri yang nakal atau yang banyak ulah. Justru antum mengerahkan potensinya pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Jazakumullah khairan. Baik, Ustaz, tidak mengapa sedikit masuk ke dapur. Bebas. Ini kan saya itu tidak pernah sembunyi. Sama teman semua. Ini kan, alhamdulillah bikin tahfiz juga ya, kita terbuka, tidak ada yang ditutup. Silakan. Ini kan gratis ini Ustaz. Tapi kan orang butuh makan Ustaz. Ini membiayai 700 santri kurang lebih. Mereka butuh makan, ya orang kan bilang Al-Quran tidak bisa dimakan. Bagaimana antum mengidara ini dan keseharian antum untuk mencukupi kebutuhan mereka? Apa sumber-sumber pemasukan atau seperti apalah antum manage tahfidz gratis ini? Nah, fadhal Ustaz. Ini saya luar biasa pertanyaannya ini. Jadi alhamdulillah. Jadi sebenarnya Masya Allah. Saya memang ingin menyampaikan kepada semua teman-teman yang berkecimpung atau yang berjuang di bidang Al-Quran, di bidang pesantren, pondok tahfiz dan semua yang memang butuh operasional dalam menjalankan. Tapi saya pertama harus mengatakan bahwa prinsip saya di awal bahwa kita ini kan orang Bugis, saya orang Bugis, kita diajar bahwa ya kalau tidak ada garam tidak ada makanan, ya garam saja bisa kita makan. Yang penting kita jangan kasih susah orang.
Nah, jadi prinsip itu alhamdulillah ya kita bisa apa adanya. Kalau misalnya dia tanya dari mana dapurnya, makanannya, intinya prinsip dasarnya adalah kita buka keran sebanyak-banyaknya supaya Allah berikan pertolongan dari sebab itu. Jadi misalnya unit usaha kita buka, tapi kan saya memang berawal dari dunia usaha yang memang saya lihat apapun usahanya pasti bermodal kembali atau ada potensi-potensi kerugian. Jadi saya tidak fokus ke usahanya, saya fokus ke mentalnya. Nah, mereka harus punya mental yang kuat. Jadi jangan sampai kita ini sering menyampaikan bahwa siapa yang bersama Al-Quran akan dimuliakan, siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka, akan ditolong. Siapa yang menolak agama Allah pasti ditolong. Tapi kita tidak meyakini pasti ada saldo besok makan 700 santri, tidak ada, pusing. Nah, saya alhamdulillah sudah sering sekali menghadapi itu karena kita memang tidak ada open donasi. Saya sengaja buat pola itu supaya memang saya membuktikan betul tidak. Ternyata alhamdulillah betul sekali. Sampai sekarang saya punya banyak teman artis. Sini saya teman artis tidak ada, saya minta tolong ke mereka. Setiap sini main bola sama mereka akrab. Teman-teman yang lain juga di Jakarta yang kaya-kaya saja tidak tolong sama mereka untuk membuktikan ke mereka bahwa bukan uang segalanya. Dan juga bahkan ada teman saya yang punya ya memang menawarkan dulu bahwa kalau mau bangun sesuatu hubungi saya, nanti langsung dibangunkan. Saya mau alami Ustaz. Intinya saya mulai kalau dibantu berarti Allah gerakkan hati dia untuk bantu Al-Kausar. Masya Allah. Jadi kalau menghilangkan juga peran dari orang yang bantu itu salah juga. Ya, tapi pada dasarnya saya tidak akan meminta, tidak akan menawarkan tolong bantu saya, apalagi proposal. Saya tidak buat proposal, tidak buat bahwa tolong bantu saya setiap bulan, tidak. Kalaupun dia bantu saya bulan depan tidak, ya tidak apa-apa. Kalaupun lu makan garam, alhamdulillah tidak. Ya. Kalaupun memang susah-susahnya saya memang tidak mau menyusahkan pembina dan juga santri. Ya saya carilah bagaimana cara supaya ada operasional setiap hari sambil membuka terus peluang-peluang, termasuk kita bikin unit usaha travel. Indonesia Travel ini sangat membantu juga saya karena kita sudah dikenal juga di mana-mana. Alhamdulillah orang daftar umroh dan haji juga itu lumayan banyak. Jadi dapat dari situ, orang-orang saya juga pergi ke Tanah Suci, mereka dapat bonus juga dari bertugas. Ya banyaklah sumber-sumbernya Ustaz, karena kita bantu orang juga. Saya ajar anak-anak ruqyah, dia bisa dapat juga dari situ. Saya juga di Jakarta itu luar biasa, kita bantu orang walaupun gratis ruqyahnya, tapi sekarang saya dikasih duit 10 juta 20, tapi ya karena saya sudah sibuk sekarang, jadi ya apa adanya. Jadi tidak jelas menentu. Jadi memang betul-betul kita ini tawakal sama Allah. Apa saja usaha yang bisa kita lakukan, jualan keripik tempe, jualan apa saja, jualan madu, jualan. Tapi tidak ada usaha yang memang yang orang pikir harus punya usaha besar di baliknya. Padahal kan kita punya Allah yang backing kita di belakang. Karena rezeki itu walaupun kita punya harta banyak, belum tentu bisa bikin cabang banyak seperti ini. Karena pertimbangannya mungkin untung rugi. Jadi memang harus mental, prinsip dasarnya apa? Kalau memang tergantung dari pimpinannya. Kalau pimpinannya memang terlalu berpikir atau tidak ada pengalaman di bidang ini, memang agak sulit. Kalau Al-Kausar sudah mencoba dengan apa adanya, ada saja yang bisa untuk memutar roda supaya tetap dapurnya itu berasap. Alhamdulillah. Yang penting minimal tiap hari mengepul ya. Betul. Jadi sebenarnya murah Ustaz, sebenarnya murah. Beberapa waktu yang akan datang. Betul. Sebenarnya murah karena setiap cabang itu kan sekitar 20-30 santri. Anggaplah Jeneponto ini ada cabang saya Jeneponto itu sekitar 30-an santri. Nah, itu 30 santri itu 300.000 lah sehari atau 2 hari. Itu 300 ribuan. Itu kan dibanding kita pergi di kafe mungkin bayar 500, 1 juta untuk orang kaya. Itu sebenarnya bisa. Nah, jadi dari mana kita dapat? Alhamdulillah setiap mungkin saya ke Saudi kita dapat lagi bonus-bonus, ada lagi ada mungkin saya dapat uang banyak, itu lagi kita simpan untuk operasionalnya santri. Kalau habis ya selalu saja ada, karena memang di rekening saya Ustaz betul-betul orang mungkin mengira miliaran, padahal
luar biasa itu. Padahal lebih dari itu. Kempas kempis tidak. Memang betul-betul. Qanaah. Memang betul-betul sampai ratusan ribu itu, Ustaz. Dan saya membuktikan. Ada terus isinya, tapi memang habis terus. Sampai saya memang tidak berniat untuk bikin rumah, tidak berniat untuk ada tabungan, karena orang tua saya meninggal. Saya berprinsip waktu bapak saya meninggal itu meninggalkan hutang, tidak ada warisan, kecuali yang di Bulukumba yang pernah Ustaz Arman Tajang mampir. Itu tanah kosong, gersang. Alhamdulillah jadi tahfiz sekarang. Tidak kita jual, kita bangun tahfiz, niatkan untuk sampai mati. Jadi tahfiz. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi dengan dasar itu bapak saya saja meninggalkan hutang. Alhamdulillah hutangnya lunas dan kita ini bisa bikin cabang, bisa membiayai anak-anaknya orang. Kenapa kita harus takut? Misalnya harus menyiapkan bekal atau apa? Bahkan istri saya tidak ada yang punya tabungan. Malah saya pakai uangnya. Kalau tidak ada uang kas, saya pakai uangnya. Jadi begitu. Ya. Itu yang saya maksud tadi, tabungan antum lebih dari miliaran itu. Amin. Yaitu sifat qanaah. Amin. Merasa cukup, dan ini juga yang ditanamkan ke santri-santri. Mereka ditarbiyah untuk itu ya. Istilahnya apa yang ada hari ini itu yang dinikmati, jangan hiraukan untuk hari esok. Betul Dia Allah yang begitu. memberi kita rezeki hari ini, dia pula yang akan memberi kita rezeki keesokan harinya. Dan itu yang saya lakukan. Dan ini yang disampaikan, kalau tidak salah dalam doa Nabi, beliau pernah mengatakan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu qut. Qut artinya yang bisa dinikmati hari itu. Bisa dinikmati, tidak lebih, tidak kurang. Tapi untuk berikutnya kita yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jadi kalau untuk yang viral kemarin itu hanya kebetulan viral saja. Tapi sebelumnya sudah banyak gangguan-gangguan begitu. Alhamdulillah sudah banyak melewati. Bahkan tapi yang dulunya musuhi tahfiz, setahun kemudian dia jadi pelindung. Kalau namanya mungkin kita ini majemuk, tidak semua orang senang. Jadi memang ada cara-cara saya masuk di suatu tempat. Tapi memang yang rese. Tapi kita ini karena orang Makassar yang karakternya yang melawan, kalaupun kalah harus melawan dulu. Kesulitannya paling cuma seputar kas dapur saja, Ustaz. Memang kadang sering memang saya betul-betul habis uangnya. Tapi karena kita ini gengsi memang minta, di jalan saya terus. Jadi saya itu anak-anak tidak tahu kalau saya tidak ada uang. Istri pun tidak tahu isi rekening saya. Jadi dia bilang betul tidak ada itu uang tak. Saya bilang biasa aja begini deh, saya cuma tidak kasih tahu. Jadi walaupun saya ketawa-ketawa depannya anak-anak santai-santai itu, mereka tidak tahu saya tidak ada uang. Dan saya memang yakini bahwa mereka semua datang bawa rezeki. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori.